Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat, dari nikmat sehat, nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat kuat, telah melaksanakan 1 bulan penuh puasa di bulan Ramadan. Nah, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang nantinya kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada hari ini kita telah berada pada penghujung di bulan Ramadan. Nah, semoga, benar harap semoga amalan-amalan kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini, dari awal kita puasa sampai pada saat ini, tidak hanya berhenti pada bulan Ramadan saja, tetapi akan tetap berlanjut di hari-hari berikutnya setelah bulan Ramadan. Nah, pada malam ini pula kita juga telah memasuki malam 1 Syawal, yang artinya insya Allah itu kita besok akan melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Nah, dalam kesempatan ini Bu Nur akan menyampaikan beberapa hal atau beberapa sunnah-sunnah dari Rasulullah sebelum melaksanakan dan sesudah melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Yang pertama adalah mandi dahulu. Sebelum melaksanakan, mandi dahulu, lalu memakai pakaian yang terbaik, kemudian memakai wangi-wangian. 3 hal ini adalah satu kesatuan. Nah, jadi telah diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar itu mandi dahulu sebelum melaksanakan sholat. Nah, kita patut menirunya. Agar apa? Agar ketika kita di tempat sholat, kita merasa segar, tidak lemas. Kita merasa bahwa tubuh ini bersih, bahwa kita juga telah menghindari hadas-hadas. Nah, telah diriwayatkan pula bahwasanya Nabi Muhammad SAW memakai pakaian terbaiknya di hari atau di 2 hari raya. Dan beliau juga memiliki baju khusus atau pakaian khusus yang digunakan untuk menghadiri sholat hari raya, 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri, dan juga pada saat sholat Jumat. Nah, demikian itu dimaksudkan itu pakaian terbaiknya, bukan pakaian yang baru. Jadi anak-anakku semua, kalaupun orang tua kalian tidak membelikan kalian baju baru di hari raya, itu sebenarnya tidak apa-apa. Karena apa? Karena Rasulullah juga tidak memakai pakaian baru, tetapi malah memakai pakaian terbaiknya, bukan pakaian baru. Nah, selanjutnya adalah Rasulullah sebelum berangkat ke tempat sholat hari raya, beliau memakan 3 butir kurma. Nah, telah diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya sebelum Rasulullah itu berangkat ke tempat hari raya, beliau memakan dahulu 3 butir kurma, dan beliau juga memakannya dalam jumlah ganjil. Jumlah ganjil ini berapa, Bu? Ya, misalkan 3 atau 7. Berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk memberikan energi kepada kita ketika kita mendengarkan khutbah. Jadi ketika mendengarkan khutbah, kita tidak lemas, kita tetap semangat dan bisa tetap fokus. Nah, selanjutnya adalah Rasulullah juga membedakan jalan. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW berangkat ke tempat sholat hari raya itu dengan jalan berbeda. Jalan berbeda itu maksudnya bagaimana? Misalkan kalau di dekatnya Bu Nur, misalkan ada untuk menuju masjid atau tempat lapang, itu ada 2 jalan, Jalan Kartini dan Jalan Diponegoro. Nah, kita berangkatnya kita itu berangkat melalui Jalan Kartini, tetapi pulangnya kita melewati Jalan Diponegoro, seperti itu, melalui jalan yang berbeda. Nah, yang selanjutnya adalah disunahkan pula
melaksanakan sholat hari raya itu di tempat lapang. Namun kalau tidak memungkinkan atau tidak ada di sekitar kita tidak ada yang melaksanakan sholat hari raya itu di tanah lapang, kita bisa melaksanakannya tetap hanya di masjid seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah sunnahnya Rasulullah juga melaksanakan atau mengucapkan takbir ketika malam hari raya. Nah, disebutkan dalam firman Allah, agar kalian menyempurnakan bilangan atau bulan Ramadan dan agar kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepadamu. Nah, biasanya kalau takbir di hari raya itu bagaimana, Bu? Nah, Bu Nur akan contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, Bu Nur yakin bahwa kalian semua, anak-anakku semua sudah menghafalnya. Insya Allah, amin. Nah, diriwayatkan juga, disunahkan juga bahwasanya ketika kita menuju tempat sholat hari raya, kita sepanjang perjalanan itu kita juga disunahkan untuk tetap bertakbir. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah ketika hari raya tiba paginya, ketika kita bertemu dengan orang-orang, kita disunahkan juga mengucapkan kalimat tahniyah, ucapan tahniyah atau ucapan selamat. Nah, pada zaman Rasulullah, para sahabat mengucapkan kalimat tahniyah seperti ini, taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya adalah semoga Allah menerima puasa dan amal dari kita, dari kami, dan puasa dan amal dari kalian juga. Amin. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir adalah setelah sholat hari raya, ketika Rasulullah pulang dari tempat sholat hari raya, ketika sampai di rumah, beliau juga sholat sunnah 2 rakaat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melaksanakan sholat hari raya tidak sama sekali melaksanakan sholat sunnah. Tetapi ketika beliau sampai di rumah, beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, mungkin itu saja dari Bu Nur, pesan Bu Nur dalam kondisi masih dalam pandemi ini, kita tetap menuntut atau kita tetap berpangku kepada pemerintah. Kita harus patuh terhadap aturan pemerintah. Kalaupun misalkan besok tetap dilaksanakan sholat Idul Fitri, nah kita juga harus tetap taat. Misalkan tetap memakai masker, tetap membawa sajadah sendiri, tidak bersalaman. Nah, kita bisa menggantikan bersalaman itu dengan menangkut kedua telapak tangan kita, yaitu. Sekian dari Bu Nur, mohon maaf bila ada salah kata. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.